wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan poster adab mengenai media sosial dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Vanessa, saya Nabila. Oke, mari kita lanjut ke materi yang ada pada poster tersebut. Yang pertama, ada pengertian dari media sosial. Media sosial adalah salah satu platform atau media online yang memfasilitasi kita sebagai pengguna untuk berinteraksi atau membagikan video konten, foto, maupun itu kata-kata. Salah satu contoh video konten untuk umat Islam yaitu video-video kajian, dan untuk kata-katanya kata-kata yang mungkin kata-kata motivasi yang bisa membangun semangat untuk hidup kita. Dengan adanya media sosial juga kita dapat mengetahui berbagai macam berita yang sedang trending di dalam kalangan masyarakat tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Selanjutnya, manfaat media sosial bagi seorang muslim. Yang pertama, sarana dakwah dan menyebarkan kebaikan. Sarana dakwah dan menyebarkan kebaikan. Media sosial mempermudah kita untuk berbagi hadis, ayat, dan nasihat Islam untuk semua orang. Yang kedua, ada menambah ilmu agama. Banyak akun atau channel yang memposting kajian Islam seperti tafsir, fikih, dan lain-lain. Yang ketiga, ada mempererat silaturahmi. Media sosial juga bisa silaturahmi lewat video call, telepon. Yang keempat, meningkatkan dalam kebaikan. Media sosial juga banyak video atau konten yang tentang sholat. Banyak konten yang mengingatkan kita sholat, tentang ayat-ayat Islam atau tentang kajian Islam. Yang kelima, sarana berbagi dan sedekah. Kita bisa dari media sosial juga kita bisa berbagi sedekah lewat donasi. Sekian materi presentasi dari kelompok kami, yaitu ada menggunakan media sosial dari agama Islam. Selanjutnya, sesi tanya jawab kami buka. Pertanyaan yang pertama adalah, apa saja ada bermedia sosial menurut Islam? Saya Desa Fitri menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, memilih teman yang baik, saling mengingatkan hal yang baik, berbagi informasi yang baik, dan menjaga silaturahmi. Yang ketiga, meneliti informasi atau kebenaran yang diterima. Jadi kita harus meneliti informasi tersebut benar atau tidak, jangan langsung di-share. Karena informasi tersebut akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa maupun manipulasi. Yang kelima, mengajak kepada kebaikan seperti menonton video dakwah atau menonton video dakwah. Makan. Perkenalkan, nama saya Rahul Bianto dari kelompok 3. Yang pertama yaitu memberikan informasi atau komentar dengan baik. Yang kedua, bersikap bijak. Seperti contohnya berkomentar yang tidak menyinggung orang lain. Yang ketiga, mengambil hikmah dari media sosial. Mengambil hikmah di media sosial seperti mencari informasi yang belum kita ketahui, dan juga media sosial itu bisa juga untuk belajar. Seperti kita dan belajar matematika nih, tapi kita nggak tahu caranya, kita bisa lihat di YouTube atau di sosmed yang lain supaya kita mengerti. Terus yang ketiga, menghindari bahasa yang menyinggung, menghindari bahasa menyinggung seperti berkomentar dengan baik. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus mempunyai adab dalam menggunakan media sosial? Perkenalkan, nama saya Fusel Fatimah. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nabila. Pentingnya mengetahui adab di media sosial adalah agar kita dapat mengetahui mana yang salah dan mana yang benar dalam berkomunikasi, terutama dalam penggunaan kata-kata.
setiap orang dapat memiliki ada bermedia sosial karena kita semua dapat melakukan berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Anda menebarkan kebaikan melalui media sosial? Izin menjawab. Kenalkan, nama saya Feni Sofiana dari kelompok 3. Izin menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu 1. Berbagi informasi atau ilmu yang bermanfaat. Contohnya, mengunggah dakwah atau konten-konten yang berisi akidah akhlak, Al-Quran hadis, atau tips-tips kehidupan yang bersifat edukatif. Dan yang kedua, yaitu memberikan dukungan yang positif. Contohnya, ketika ada orang yang mengunggah postingan dirinya sedang melakukan proses hijrah, kita sebaiknya kita memberikan dukungan atau semangat, atau bisa juga memotivasi untuk lebih semangat lagi dalam proses hijrahnya, bukan malah menyinggungnya atau menyalahkannya. Dan yang ketiga, yaitu mengajak pada aksi sosial. Contohnya yaitu berbagi donasi pada anak yatim, fakir miskin, panti asuhan, atau orang yang lebih membutuhkan, yang dengan syarat dananya transparan dan orang itu bisa terpercaya. Sekian, terima kasih.